Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Trade In. Dengan hari ini IHSG Daily di hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Hari ini secara update market ya, kita lihat cenderung sepi teman-teman hari ini secara perdagangan. Terlihat dari volume transaksinya ya, yang cukup kecil dibanding rata-rata harian sebelumnya nih. Jadi kalau saya bilang mungkin para pelaku pasar ini masih wait and see ya, menunggu kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed teman-teman dalam menaikkan suku bunga mereka nih ke depannya. Dan juga dari segi dalam negeri pun belum ada sentimen ya teman-teman yang terlalu menggerakkan market. Namun menariknya hari ini secara penutupan market kita bisa ditutup hijau ya, 0,35% di level 6.800. Kemudian secara sektoral sendiri hari ini terlihat mayoritas cukup hijau teman-teman. Yang cukup menguat dari sektor transportasi dan juga logistik dan juga sektor kesehatan ya atau healthcare ya. Sedangkan yang hari ini merah dari sektor properti dan juga non cyclical atau konsumen primer ya. Sektor primer teman-teman. Kemudian kita cek dulu untuk banking kita. Bank BCA hari ini ditutup netral di 8.575. Kemudian Bank Mandiri hari ini cukup menguat ya, 1,7% di 10.450. Kemudian Bank BNI teman-teman hari ini juga cukup menguat juga. Bank BNI menguat 3,1% di level 9.150. Untuk Bank BNI ini saya lihat nggak ada berita apa-apa ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh tulis kolom komentar ya. Sedangkan untuk Bank BRI hari ini penutupannya merah, minus 0,62% di level 4.810. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini per video ini dibuat teman-teman berada di angka 15.430-an kurang lebih. Jadi sementara ini kurs rupiah kita masih bergerak di 15 ribuan ke atas ya. Oke, sekarang kita langsung update ke teknikal dari indeks kita teman-teman. Nah, di sini secara charting hari ini sewaktu opening teman-teman ya, indeks kita membuat gap nih di sekitar level 6.776 kurang lebihnya ya. Untuk gap, kemudian dia menguji resisten ya teman-teman hari ini di sekitar 6.820, dan juga di sini juga bertepatan dia menguji ke garis hitam teman-teman. Ini garis eksponensial moving average periode 13. Tapi kemudian terlihat ada rejection ya sewaktu penutupan nih. Jadi membuat secara candlenya ini dia jarumnya panjang ke atas teman-teman. Jadi ada seller yang masuk yang membuat marketnya cukup tertekan secara penutupan. Dari time frame kecil juga bisa dilihat ya hari ini sewaktu opening membentuk gap dan menguji ke level resist nih di 6820, dan secara penutupan dia kembali ke bawah nih. Jadi potensinya mungkin kalau misalkan nggak berhasil untuk break ke atas teman-teman, maka bisa jadi untuk kembali lanjut koreksi, mungkin sedikit menutup gap ya yang terbentuk, ataupun bisa juga lebih lanjut menguji ke support sebelumnya di sekitar 6.728 kurang lebih untuk support sementara. Namun secara garis besar untuk indeks kita selama dia belum break ya dari swing low yang terakhir nih di sini di 6.557-an kurang lebih. Jadi belum bisa dikatakan market kita akan lanjut turun ke bawah teman-teman selama dia belum break dari swing low yang terakhir ya. Jadi sementara kita perlu pantau untuk pergerakan market ke depannya. Next, hari ini saya akan membahas
dua emiten teman-teman. Mungkin saya bahas dulu untuk beritanya ya. Yang pertama, di sini ada Semen Batu Raja atau SMBR. Jadi emiten semen ini mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan sepanjang tahun 2022, yang dimana laba bersih perseroan tercatat sebesar 94,82 miliar rupiah atau naik 103,03% dari tahun sebelumnya, teman-teman. Yang sejalan dengan itu, pendapatan juga naik sebesar 7,43% ya. Oke, kurang lebih beritanya terkait SMBR ya hari ini, yang secara laba bersihnya itu meningkat 103% teman-teman dibanding tahun 2021 ya. Jadi bisa dibilang secara kinerja tahun 2022 ini SMBR cukup ciamik juga nih. Kita langsung lihat untuk price action dari SMBR ya. Secara teknikal di sini kalau misalkan saya lihat teman-teman, untuk SMBR secara tren besarnya bisa dibilang masih cenderung bearish ya atau koreksi. Namun di sini saya lihat ya, udah mulai terjadi dia sideways teman-teman. Di sini ya, di area bawah ini mulai sideways nih. Jadi mungkin bisa jadi potensi untuk terjadi reversal apabila support yang terakhirnya ini nggak dijebol teman-teman. Jadi untuk support terakhirnya itu ada di 372 ya. Di sini saya tandain dulu sementara 372. Oke. Ini merupakan low yang terakhir ya dari SMBR. Kalau misalkan nggak dijebol maka potensinya bisa untuk rebound teman-teman. Mungkin minimal menguji ke resist ya. Mungkin resist terdekatnya di sini saya lihat ada di sekitar 420-an teman-teman. Resist pendeknya. Untuk yang resist lumayan jauhnya ada di sekitar 450-an untuk SMBR. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi bisa ya, di sini bisa beli nih ketika dia koreksi buy on weakness di bawah teman-teman di supportnya, kemudian jualnya bisa kalau misalkan dia kembali rebound ke atas teman-teman. Tapi kalau misalkan dia jebol nih dari support terakhirnya bisa sementara dibuang dulu ya. Karena untuk SMBR ini menarik teman-teman. Kalau saya melihat di sini untuk SMBR dia membentuk bullish divergence teman-teman ya. Di sini secara indikator MACD dia membentuk high yang lebih tinggi, namun secara harganya dia nggak membuat yang low yang lebih rendah teman-teman. Jadi masih bisa dipantau untuk SMBR ini. Oh ya teman-teman, mungkin ada sedikit resist pendek ya untuk SMBR ini tambahan teman-teman di harga 400 ya. Ini merupakan angka psikologis juga. Terlihat hari ini terreject dari resist ya di 400 nih hari ini. Oke, next teman-teman, yang kedua kita akan bahas ini ya, konstruksi dari PT PP nih. Jadi di sini PT PP Persero melihat prospek sektor konstruksi cukup baik. Perolehan kontrak baru sampai Februari 2023 sebesar 2,4 triliun rupiah. Apalagi terdapat proyek-proyek strategis nasional yang menjadi fokus pemerintah teman-teman ya. Jadi PT PP ini merupakan emiten konstruksi pemerintah ya teman-teman. Jadi BUMN ya di sini untuk PT PP. Kemudian meski begitu, perseroan juga mewaspadai beberapa sentimen yang dapat menghambat perolehan kontrak baru. Salah satunya adalah adanya tahun politik dalam rangka menyambut pemilu, teman-teman. Jadi kan seperti yang kita tahu, tahun 2024 merupakan tahun politik yang biasanya terjadi sedikit fluktuatif ya untuk emiten-emiten
plat merah seperti PTPP ini. Kita akan cek langsung untuk teknikal dari PTPP nih. Hari ini closingannya PTPP di harga 610 ya. Kita pertama cek dulu untuk trennya. Secara tren besarnya masih cenderung koreksi teman-teman untuk PTPP ini ya. Jadi terakhir dari sini dia turun ke bawah koreksi, kemudian sedikit konsolidasi, lalu dia break lagi teman-teman, break dari support, dan sekarang mungkin dalam proses untuk menguji resist dan juga support yang terdekatnya teman-teman. Jadi sementara untuk PTPP secara tren besar, kalau saya bilang masih cenderung bearish ya. Namun secara tren pendeknya bisa dipantau teman-teman, secara tren pendek menurut saya ya. Di sini ada support yang menurut saya cukup krusial juga untuk PTPP, ada di sekitar 580-an ya untuk supportnya. Dan juga di sini saya melihat ada peluang sebenarnya terjadi technical rebound sementara ya teman-teman. Jadi di sini membentuk bullish divergence seperti yang tadi sama di emiten semen batu raja ya. Namun di sini perlu diperhatikan teman-teman ya, apakah dalam beberapa hari ini PTPP bisa berhasil mempertahankan support nih di sekitar 580-an. Kalau misalkan bisa berhasil bertahan di sini, sini ya, maka potensinya bisa kembali menguji ke resist di sekitar 625 sampai dengan 650 teman-teman untuk resist pendeknya dari PTPP. Tapi kalau misalnya dia jebol, maka potensi selanjutnya bisa kembali koreksi teman-teman, mungkin mengejar ke support selanjutnya yang cukup jauh nih, ada di sekitar 500 sebagai angka psikologis ya. Jadi untuk strateginya sama, bisa buy on weakness untuk PTPP ini. Tapi kalau misalnya dia jebol, saran saya bisa dibuang dulu. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya untuk pembahasan hari ini dari dua emiten. Yang pertama ada SMBR yang secara tren besar mungkin sementara waktu akan konsolidasi dulu ya secara tren kecilnya. Bisa coba dipantau untuk buy on weakness teman-teman. Dan juga sama untuk PTPP, bisa coba dilihat apakah dia berhasil bertahan di support untuk bisa terjadi pantulan sementara nih ke area resisten. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu untuk pembahasan kita di SG Daily hari ini tanggal 9 Maret 2023. Dan gak bosan-bosan saya ingetin ya buat kalian semua untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin punya requestan, boleh tulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk follow ya Instagram channel ini, karena di Instagram tersebut saya akan lebih update untuk info terkini ya seputar market. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.